Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Jumpa lagi saudara-saudaraku, perjumpaan di dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 61 ayat 11. Yesaya 61 ayat 11, inilah firman Tuhan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Itulah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, menarik sebuah kata digunakan dan ditekankan pada ayat ini. Kata akan. Ini bisa menjadi sebuah kata yang membangkitkan harapan, tapi bisa juga sebuah kata yang menakutkan. Di sini kita berhadapan dalam sebuah konteks umat Allah ketika dalam pembuangan. Tetapi pada saat pembuangan itu ada kabar gembira yang akan terjadi ketika Tuhan berencana dan Tuhan bertindak, maka akan terjadi hal-hal yang menyenangkan yang sangat diharapkan. Dalam konteks ini, saudara-saudara, gambaran umat Tuhan pasca pembuangan, yang pertama, bahwa bangsa-bangsa asing akan membantu pembangunan Yerusalem. Yerusalem yang sudah hancur, Yerusalem yang sudah ditinggalkan, orang-orang yang potensial sudah dibawa ke pembuangan, tinggal orang-orang yang papa, dan pada saat ini umat akan kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian. Nah, salah satu yang akan dilakukan oleh Tuhan, bahwa bangsa-bangsa lain akan membantu pembangunan Yerusalem. Yang kedua, bukan hanya pembangunan Yerusalem, tetapi juga bangsa-bangsa lain akan membawa hadiah kepada umat dan juga kepada Tuhan yang dipercaya oleh umat. Membawa hadiah, menyenangkan, membangun umat, dan membawa hadiah, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, bahwa ketika umat sudah pulang dari pembuangan, umat akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini, saudara-saudara, teladan keadilan. Dan puncaknya,
bahwa bangsa-bangsa lain akan mengakui Israel adalah umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, tapi reaksi umat adalah sebuah keheranan, kaget. Kok bisa demikian? Inilah saudara-saudara menjadi sebuah perenungan, kabar gembira bagi kita. Mungkin kita akan kaget atau heran, apakah mungkin terjadi? Dan kalau Tuhan bertindak, yang tidak mungkin menurut kita ternyata mungkin. Tidak perlu heran, tidak perlu kaget. Tuhan berencana, Tuhan yang bertindak lebih dari yang kita bayangkan, lebih dari yang kita inginkan akan terjadi. Karena apa? Rencana Tuhan, dan Tuhan aktif mewujudkan rencananya bahwa Israel menjadi kebanggaan abadi. Yerusalem menjadi kota Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa, dan bangsa-bangsa akan mengakui Israel adalah bangsa Tuhan, Yerusalem adalah kota Tuhan, dan umatnya akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain, teladan dalam keadilan. Saudara, ayat firman Tuhan yang sudah saya bacakan dan kita dengar, ini memperlihatkan bahwa kehidupan itu dari Tuhan. Tuhan yang akan menumbuhkan. Boleh, seperti firman Tuhan, bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dikesankan bahwa bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan yang bukan sengaja ditanam oleh manusia, tetapi itu karena pekerjaan Tuhan. Dan kebun menumbuhkan benih yang ditabur. Itu sebuah pekerjaan yang direncanakan manusia, dan Tuhan juga yang menumbuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini juga menyadarkan kita agar cermat dan berhati-hati menaburkan benih. Pilihlah benih yang baik, dan itu anjuran buat kita. Taburkanlah benih kebaikan, maka Tuhan akan menumbuhkannya berlipat ganda. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Kehidupan, kebenaran itu bukan hanya demi umat. Betul bahwa Tuhan merencanakan untuk umat Allah, tetapi ini dimaksudkan Tuhan adalah benih keadilan, kebenaran, puji-pujian, agar bangsa-bangsa lain ikut melihat, bangsa-bangsa lain bisa mengenali, dan akhirnya bangsa-bangsa lain mengakui kebenaran tertinggi adalah Tuhan, mengakui Tuhan bertindak di dalam kebenaran, membangkitkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat. Kebenaran dan puji-pujian itu akan muncul. Kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi. Boleh jadi ada rekayasa di dalam kehidupan, sehingga untuk sementara kebenaran itu tertutupi. Kebenaran itu terlindas,
Tetapi yakinlah, marilah kita taburkan semakin banyak benih-benih kebaikan, dan kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Itu kita kerjakan, dan intinya dengan itu Tuhan ikut mengerjakan dan menumbuhkan kebenaran itu sehingga bisa disaksikan, bisa dinikmati, diakui oleh seluruh bangsa-bangsa. Cermatlah memilih benih yang kita tabur. Yakinkan diri bahwa setiap hari kita menabur benih, menabur kebaikan, sehingga Tuhan akan menumbuhkan. Benih yang baik pasti akan ditumbuhkan oleh Tuhan. Yakinkan dirimu menabur benih yang berguna untuk membangun kehidupan orang lain dan membangun kehidupan dirimu juga. Yakinkan dirimu menaburkan benih yang berguna untuk menambah ucapan syukur bagi Tuhan. Dan mari kita yakinkan diri kita untuk menabur benih yang berguna untuk kebaikan bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga membawa kita berpikir benih yang baik itu banyak. Waktu kita untuk menabur dan mengerjakannya terbatas. Dan oleh karena itu, marilah kita yakinkan diri kita melakukan studi, mempelajari benih yang baik yang seperti apa, yang strategis untuk kita tabur, agar strategis juga untuk dilihat, dinikmati, dan diakui oleh siapa saja. Benih yang strategis, baik itu sekecil apapun, ataupun pada tahap awal sekalipun, ini akan mendorong kepada tahap berikutnya. Ini akan mendorong untuk buah yang semakin besar dan banyak. Misalnya, pendidikan itu sebuah tahap. Tetapi dengan pendidikan, orang akan banyak tercerahkan. Orang akan banyak dibekali dan terbuka wawasannya untuk mengenali apa yang baik dan untuk dengan bijak melakukan yang baik dengan tepat. Atau juga kesehatan. Dengan melakukan ini, menabur benih yang membangun kesehatan, kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, ini akan membangun kebahagiaan orang, dan ini akan mendorong orang untuk produktif melakukan banyak hal kebaikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diajar oleh firman Tuhan, ketika Tuhan berencana dan ketika Tuhan bertindak, banyak yang akan mengherankan, mengagetkan kita. Tetapi jangan heran, karena yang berencana dan bertindak itu adalah Tuhan. Dia bertindak, bisa intervensi langsung di dalam kehidupan, melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Tetapi Tuhan juga bisa bertindak melalui kinerja kita, melalui perencanaan kita, melalui studi kita, untuk memilih hal-hal yang baik yang akan kita taburkan, hal-hal yang strategis untuk menghasilkan buah yang baik, strategis untuk memperbanyak pujian demi kemuliaan Tuhan. Itulah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita
pada saat ini. Tuhan berencana, Tuhan akan bertindak. Tindakan Tuhan tidak terjangkau oleh pikiran kita, tidak terjangkau oleh pengalaman kita selama ini. Oleh karena itu, yang ada dari kita hanyalah pengakuan, ucapan syukur, karena Tuhan berencana dan Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara, apa rencanamu? Serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memperbaiki, meluruskan kembali rencanamu itu sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang akan saudara lakukan? Apa tindakan saudara untuk mewujudkan rencana saudara? Itu pun serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan membimbing langkahmu dari hari ke hari, membimbing hidup kita dari waktu ke waktu, sehingga suatu saat akan semakin bersesuaian dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan ketika rencana Tuhan itu terjadi, karena memang Dia bertindak di dalam kehidupan kita, maka pujian dan ucapan syukur yang luar biasa akan muncul, akan keluar dari hati dan hidup kita. Bukan hanya kita saja, orang-orang lain yang melihat juga akan ikut bersyukur. Bangsa-bangsa lain akhirnya mengakui Israel adalah umat Tuhan, Yerusalem adalah kota Tuhan, saudara adalah anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang luar biasa, mengubah, memperbaharui semangat hidup kami. Jadilah rencana-Mu dan bertindaklah Bapa di dalam kehidupan kami. Amin. Itulah saudara-saudaraku firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sekali lagi saudara-saudara, perjumpaan dalam firman Tuhan adalah perjumpaan yang menggairahkan, yang menyemangati hidup. Marilah kita lebih bergairah, lebih bersemangat, dengan bijak memilih benih yang baik untuk ditaburkan secara strategis, dan saksikan Tuhan akan bekerja luar biasa. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa untuk tetap berbahagia.